Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, sudah ada Muhammad Reza yang berada di sana. Reza, apa saja yang menjadi agenda sidang pada hari ini? Ya Zakia, hari ini agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi Jatim, kemudian Kejaksaan Negeri Surabaya. Jadi dalam sidangnya yang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi dimulai dengan Jaksa Penuntut Umum yang membacakan terkait dengan bagaimana sebenarnya kronologis dari kasus yang menimpa Ahmad Dhani, ini musisi sekaligus juga politisi Gerindra, saat dirinya didakwa terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni tepatnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan pencemaran nama baik. Tadi sidang juga untuk itu dari Jaksa Penuntut Umum ini membacakan dakwaannya, kemudian tadi ada respon dari kuasa hukumnya yang menyatakan, kuasa hukum dari Ahmad Dhani yang diketuai oleh Rahadian Megantara mengatakan bahwa keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu nanti pada sidang selanjutnya akan dibahas terkait dengan nota keberatan atau eksepsi apa saja yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari Ahmad Dhani ini. Tadi juga dalam ruang sidang sempat dibahas terkait dengan status penahanan dari tersangka Ahmad Dhani, apakah nanti akan ditahan di pengadilan negeri, ditahan di Surabaya ataupun juga di Jakarta, namun kemudian tadi diputuskan untuk ditahan di Surabaya, Jawa Timur. Zakia. Ya, terkait dengan status penahanan Ahmad Dhani, bagaimana dari respon yang diberikan oleh Ahmad Dhani sendiri? Tadi Ahmad Dhani ketika sebelum sidang dimulai juga sudah mengatakan bahwa akan menjalani proses persidangan, dan juga tadi setelah usai sidang Ahmad Dhani sempat berbicara kepada media ketika akan hendak keluar dari ruang sidang mengatakan bahwa tidak melakukan hal demikian. Kemudian juga dari kuasa hukumnya sebenarnya juga menyayangkan ketika kemudian Ahmad Dhani merasa keberatan jika kemudian harus ditahan di Lapas Medaeng, Surabaya, Jawa Timur, karena dari pihak keluarga ataupun juga dari Ahmad Dhani sendiri menginginkan agar tetap ditahan di Lapas Cipinang yang berada di Jakarta. Namun untuk kemudian proses penahanan ini, kemudian Ahmad Dhani akhirnya untuk proses persidangan Ahmad Dhani akhirnya ditahan di Lapas Medaeng, Surabaya, Jawa Timur ini. Tadi juga sempat terkait dengan penahanan ini dari ruang sidang juga terjadi perdebatan karena dari dua belah pihak ini juga sama-sama menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta, karena untuk penahanan ini masih menjadi kontrol atau putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga untuk penahanan Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur ini merupakan atau bisa diistilahkan dipinjam begitu atau dibond, tapi tetap penahanannya berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga kemudian untuk mempercepat proses penahanan ini, untuk mempercepat proses persidangan, maka Ahmad Dhani ditahan di sini, dan juga dari Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan akan memproses persidangan lebih cepat. Ini akan diselenggarakan 2 kali dalam seminggu, yakni persidangan Ahmad Dhani akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Kemudian dan itulah juga yang menjadi kekecewaan dari pihak Ahmad Dhani sendiri yang mengatakan bahwa menolak untuk dipindahkan di Lapas Surabaya ini. Zakia. Ya, Reza, sebenarnya seperti apa kronologi dari kasus ini sendiri? Untuk kronologis terkait dengan kasus ini sendiri, ini bermula pada tanggal 28 Agustus 2018. Saat itu Ahmad Dhani berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur untuk menghadiri salah satu acara dari Capres dan Cawapres yang digelar di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu Ahmad Dhani tiba di Surabaya dan juga menginap di salah satu hotel yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini. Kemudian ketika Ahmad Dhani hendak untuk menghadiri acara itu dari hotel, kemudian Ahmad Dhani ini dihadang oleh sejumlah massa, dan dari situ kemudian Ahmad Dhani kesal karena dihadang oleh sejumlah massa ini, dan kemudian membuat vlog
atau membuat vlog atau video blog begitu yang berisikan terkait dengan yang pertama Ahmad Dhani meminta maaf kepada para simpatisannya tidak bisa hadir ke acara deklarasi Capres dan Cawapres itu. Kemudian dari vlog itu juga Ahmad Dhani mengatakan kata-kata yang tidak pantas, yaitu mengatakan idiot kepada para simpatisan atau massa yang menghadang dirinya di hotel tersebut. Sehingga kemudian Ahmad Dhani pun mengupload vlog tersebut ke dalam media sosial miliknya. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 ini Ahmad Dhani kemudian dilaporkan oleh koalisi Bela NKRI ke Polda Jawa Timur atas video vlog tersebut. Dari koalisi ini juga mengatakan bahwa ini merupakan pencemaran nama baik, sehingga kemudian dari Polda Jawa Timur menjerat dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2018 ini Ahmad Dhani kemudian ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan tadi dijerat dengan Undang-Undang nomor Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 berkas dari penyidikan terhadap Ahmad Dhani ini sudah dinyatakan lengkap dan juga P21, meskipun juga sebelumnya sempat terjadi penolakan ataupun berkas-berkas yang dikirimkan oleh pelapor ini belum lengkap. Namun kemudian pada 4 Januari 2019 ini berkas sudah dinyatakan lengkap dan bisa diproses untuk persidangan. Dan hingga pada hari ini 7 Februari 2019 ini dinyatakan sudah dimulai persidangan perdana, yakni persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dan saat ini pun juga Ahmad Dhani sudah ditahan di Lapas Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Zakia. Baik, Muhammad Reza, terima kasih atas informasinya.